Shalom saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kita bertemu lagi di dalam ibadah pasca tuntunan kita. Kita mau memasuki ibadah, kita bernyanyi dengan lagu Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Kita nyanyikan sebanyak 2 kali. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Amin. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, puji dan syukur kami panjatkan hanya kepadamu, karena Engkau adalah gembala kami. Kami adalah domba tuntunan tangan-Mu.
Engkau selalu setia menuntun kami yang menyediakan kebutuhan hidup sehari-hari oleh kemurahan-Mu, yakni sandang, pangan, ketenteraman, dan segala sesuatu yang perlu bagi kebutuhan kami. Engkau telah mengangkat kami dari lembah kekelaman karena kasih-Mu melalui Yesus Kristus, Juru Selamat kami, sehingga kami boleh berjalan di dalam kebenaran-Mu. Kami layak bersyukur karena Engkau selalu baik dan setia kepada kami. Hanya kebajikan serta kemurahan-Mu belaka yang menyertai kami seumur hidup. Kami memohon kehadirat-Mu melalui Roh Kudus-Mu menuntun kami di dalam persekutuan ibadah ini, supaya kami beriman teguh serta memperoleh kekuatan kembali untuk menjalani hari-hari kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Gembala yang setia, kami naikkan doa ini. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, banyak perkara yang tidak dapat kita mengerti, banyak hal yang terjadi seperti tidak bisa kita pahami. Tapi kita sangat percaya bahwa Allah mengerti dan Allah sangat peduli. Mari kita bernyanyi, kita puji Tuhan dengan lagu Allah Peduli. Yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Kita berdoa dan memohon pengampunan dosa kita. Tuhan Allah, Bapa Surgawi, Allah yang kudus dan maha kuasa, kami datang ke hadirat-Mu dalam kerendahan hati untuk mengaku dosa serta memohon pengampunan.
Kami sering tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati dan segenap jiwa. Kekudusan serta keadilan-Mu sering kami abaikan. Kasih karunia dan anugerah-Mu sering kami sia-siakan. Ya Tuhan Allah, kami juga mengaku ketika hati dan pikiran kami ragu tentang kehidupan ini, maka iman kami pun menjadi goyah diombang-ambingkan oleh roh zaman ini. Hanyut terbawa arus dunia tanpa kekuatan. Semua itu karena kami kurang berpegang teguh pada firman-Mu, sebab kami lemah dan tidak beriman teguh. Kini kami sungguh menyadari keadaan kami dan memohon keampunan dosa. Ya Allah Bapa, kasihanilah kami. Marilah kita sama-sama memohon. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah Bapa yang penuh kasih karunia dan maha kudus, Engkau menghendaki supaya kami saling mengasihi, rukun dan damai. Namun kami sering lalai melakukannya. Persekutuan kami masih sering tercela oleh perseteruan, dengki, dan hanya mementingkan diri sendiri. Betapa kami tidak hidup, tidak seturut kehendak-Mu, sehingga tidak menjadi berkat bagi orang lain. Kami kurang berperan sebagai garam dan terang dalam kehidupan kami sehari-hari. Hapuskanlah segala dosa dan pelanggaran kami karena kasih-Mu. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Marilah kita sama-sama memohon. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa kebenaran, oleh kasih karunia-Mu di dalam anak-Mu Yesus Kristus, telah memilih serta menguduskan kami menjadi umat bagi-Mu. Namun kami sering melupakannya. Selaku gereja, Engkau telah mengutus kami menjadi saksi-saksi-Mu di tengah dunia ini. Tetapi acap kali kami kurang peduli terhadap panggilan dan suruhan-Mu. Kami juga kerap sekali berdosa dalam pikiran dan perbuatan. Dalam pekerjaan kami sehari-hari juga, betapa sering tidak mencerminkan kehendak-Mu. Berkat-Mu sering kami sia-siakan, sehingga tidak menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Betapa lagi kami kurang bertanggung jawab, memelihara ciptaan serta melestarikan lingkungan. Ya Tuhan Allah, ampunilah dosa dan pelanggaran kami, kasihanilah kami. Marilah kita sama-sama memohon. Ya Allah Bapa, kasihanilah kami. Dengarkanlah firman Allah, yaitu berita anugerah janji Allah tentang pengampunan dosa. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihi engkau, firman Tuhan penebusmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalaupun langit tampak suram, awan gelap menghadang, tapi jangan pernah meragukan kasih setia Tuhan dalam hidupmu, sebab Dia tidak pernah meninggalkanmu barang sedetik pun. Kita puji Tuhan dengan bernyanyi dari lagu Walau Seribu Rebah.
Diriku walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisimu, tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap. Di langit tampak suram, awan gelap pun menghadap. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisimu, tetaplah Allah menolongku. Walau 1000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama-sama dengan orang percaya di segala tempat di sepanjang zaman dan masa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus, hidup kita hanyalah untuk menyenangkan Tuhan, dan biarlah hati kita semakin dibentuk. Selama seperti bejana, Tuhan membentuk kita di dalam kehidupan kita. Kita puji Tuhan, kita senangkan Tuhan dengan lagu Menyenangkanmu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hati, semua ku berikan padamu. Kuduskan agar tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyerahkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku.
Sebelum mendengar firman pada Paskah yang kedua, mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan, karena Engkau telah memberikan penebusan bagi kami lewat kematian dan kebangkitan-Mu untuk menebus kami orang berdosa. Pada kesempatan ini jemaat-Mu berkumpul untuk merayakan Paskah yang kedua. Tolong Tuhan, dalam tuntunan Roh Kudus, berkati kami, agar kami juga memiliki kemenangan untuk melawan ataupun menghadapi kehidupan kami masing-masing. Oh Bapa di sorga, kami rindu firman. Berfirmanlah Engkau, karena masing-masing kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Selamat Paskah bagi kita semua. Firman Tuhan yang menjadi nats khotbah diambil dari 1 Korintus pasal 15, dimulai dari ayat 20 sampai ayatnya yang ke-28. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja, sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir dibinasakannya ialah maut. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tapi kalau yang dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus tidak termasuk di dalamnya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Demikian firman Tuhan. Shalom. Selamat Paskah bagi kita semuanya. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, berbicara tentang Paskah, banyak orang berpendapat. Ada yang mengatakan bahwa setelah kematian tidak ada kebangkitan. Dan juga ada yang mengatakan setelah kematian masih ada kebangkitan, tetapi jiwanya tidak mampu melakukan apa-apa lagi. Nah, jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pemahaman orang Kristen mengatakan setelah kematian masih ada kehidupan, yaitu kehidupan tubuh kemuliaan. Dalam arti roh dan jiwa serta tubuhnya akan dibangkitkan. Inilah yang dipahami orang Kristen melalui kebangkitan ataupun Paskah yang kita rayakan hari ini. Orang Kristen memahami bahwa kebangkitan adalah start awal di dalam menjalankan iman
kepercayaan kepada Kristus. Paulus berkata di dalam 1 Korintus 15 ayat 14, tetapi andaikan Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kalau demikian, bagaimana kita memaknai Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus dengan kehidupan kita sekarang ini? Inilah yang ingin dipertegas oleh Rasul Paulus lewat nats khotbah kita. Disebut dalam ayatnya yang ke-20. Saya bacakan. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Kalau dalam bahasa Simalungun ada sedikit perbedaannya. Kalau bahasa Indonesia mengatakan yang sulung, tapi kalau dalam bahasa Simalungun saya bacakan, tapi doma puho Kristus humbane namate, ia do parlobe ni sagala nadop modom in. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, disebutkan kalau dalam bahasa Simalungun, iya dona parlobe. Kalau dalam bahasa Indonesia yang sulung, itu bukan berarti iya nafarlobe ataupun yang sulung bukan dari deret ukur atau deret angka. Tetapi ini ingin memperjelas, kalau dalam bahasa aslinya dia disebut dengan avarkei, bukan berbicara soal urutan, tetapi ingin menjelaskan ia adalah pokok keselamatan dari kehidupan berikutnya. Nah, Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, karena sebelum kebangkitan Kristus sudah ada kebangkitan orang dari kematian. Itu yang jelas dalam Alkitab kita adalah kebangkitan Lazarus. Itu berarti Kristus bukan yang pertama bangkit, tapi dialah yang terutama memberikan keselamatan bagi orang yang percaya kepadanya. Nah tentunya kalau kita renungkan ini dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak perkara yang kita hadapi, banyak pergumulan yang barangkali secara logika dan secara analisa kita sulit kita pahami. Tetapi setelah Paskah, setelah Yesus bangkit dari orang mati, maka dia yang pertama dan dia yang terutama memberikan pengertian, memberikan keselamatan bagi orang-orang yang belum dapat mengatasi persoalan kehidupannya. Nah, Bapak Ibu, kalau dalam konteks nats kita, di latar belakangi bahwa orang-orang Yahudi pada waktu itu tidak percaya akan kebangkitan daging. Disebut dalam ayatnya yang ke-12. Saya bacakan. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Ini yang menjadi persoalan sebenarnya di jemaat Korintus pada saat itu. Sehingga Paulus dengan tegas mengatakan, nanti setelah seseorang meninggal pasca kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, masih ada kebangkitan tubuh dan kebangkitan roh.
Dan inilah yang telah diimani oleh orang-orang Kristen. Bapak Ibu, jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mengapa kebangkitan Yesus menjadi pokok dalam keselamatan? Ini membuktikan bahwa di dalam ayat 21 dan 22, di sana dijelaskan, sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang yang dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Disebutkan di sana bahwa Yesus sebagai kepala perjanjian yang mewakili orang-orang percaya kepada Tuhan. Begitu juga Adam sebagai perwakilan seluruh manusia. Jadi boleh kita katakan, jadi siapa yang percaya kepada Yesus akan diselamatkan. Sinilah penekanannya bahwa Allah dan manusia harus memiliki hubungan yang baik. Nah, Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, yang menjadi pertanyaan berikutnya, tentunya setelah Yesus dibangkitkan dari antara orang mati, dari mana kita mengetahui kita menjadi milik Kristus? Dalam Roma 8 ayat 9 dan 11 di sana disebut, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Boleh kita sebut itu berarti rohlah yang menghidupkan. Kuncinya mereka yang percaya akan menjadi milik Allah dan dikuasai oleh Roh Kudus. Inilah telah terjadi pada saat penyaliban Tuhan Yesus. Salah satu orang yang jahat mengaku akan keberadaannya. Maka Tuhan juga mengatakan, hari ini engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Nah, Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, selanjutnya Paulus ingin menjelaskan melalui nats khotbah kita dalam ayatnya yang ke-24 sampai 26. Ini temanya kami ambil, Kristus menaklukkan segala sesuatu. Di tangan ataupun di kakinya, Kristus menaklukkan segala sesuatu. Saya bacakan ayat 24, demikian firman Tuhan. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyelamatkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja, sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan adalah maut. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, setelah Yesus bangkit dari kematian, Dia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tentunya Yesus melaporkan segala sesuatu yang telah diperbuatnya di dunia ini dan menyerahkannya kepada Bapa. Dan selanjutnya Dia juga ikut berkuasa memerintah untuk pemerintahan yang ada di dunia dan pemerintahan yang ada di sorga. Nah, tentunya ini ada kaitannya juga dengan parousia, kedatangan Yesus yang kedua kali.
Karena suatu saat Yesus akan diangkat menjadi raja. Tentunya itu belum terjadi sekarang. Itu yang telah kita harapkan nantinya akan berkuasa dalam kehidupan kita di dalam bumi dan langit yang baru. Nah, Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam ayat yang 27 sampai ayat yang ke-28, Allah Bapa meletakkan segala sesuatu di bawah anak, yaitu di bawah Kristus. Karya Kristus dan Bapa tidak dapat dipisahkan. Segala sesuatu sudah ditaklukkan di bawah kaki Kristus. Sekarang kita hidup. Allah tetap berpihak kepada kita. Sekarang kita hidup untuk Allah, tetapi karena Kristus. Kami sebut seperti ini. Bapa bertindak sebagai pengutus dan Kristus sebagai utusan. Disebutkan dalam nats kita, sebab segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah kakinya. Dan ayat 28 disebut, tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Tapi tidak ada satupun yang ditaklukkan oleh Bapa tanpa Kristus. Dan sebaliknya, Kristus dapat menaklukkan segala sesuatu karena Bapa telah memberikan semuanya di bawah kakinya. Disinilah pemahaman Allah Tritunggal diperjelas dengan bagus oleh Paulus. Nah, Bapak Ibu, jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, kita mengetahui secara bersama ada persoalan yang secara nasional dan internasional kita hadapi, pandemi COVID-19. Hari-hari ini banyak orang khawatir. Hari-hari ini banyak orang takut. Dan bahkan banyak orang mengevaluasi hal-hal sesuai dengan prediksi dan pemikirannya sendiri. Tapi bersama Kristus yang telah bangkit, mari kita berjalan bersama-sama Dia. Mungkin kita mengalami rasa takut akan situasi yang kita hadapi. Tetapi ketika kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus yang telah bangkit dan menguasai kehidupan di sorga dan di bumi, maka tetapkanlah hati kita dan berjuanglah terus bersama dengan Tuhan. Maka Dia akan memberkati kita. Jangan mengandalkan manusia, tapi andalkan Tuhan. Jadilah menjadi pelaku firman. Karena kunci kesuksesan mengikut Tuhan adalah taat dan menjadi pelaku firman. Maka segala sesuatu yang kita hadapi boleh kita alami bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas karya-Mu yang begitu besar. Engkau telah menang mengalahkan maut dan memberikan bagi orang percaya kehidupan. Tuntun kami Tuhan, agar boleh berjalan bersama dengan Tuhan, sehingga kehidupan kami dan juga persoalannya kami hadapi bersama-sama dengan Tuhan. Karena kami yakin bersama dengan Tuhan kami cakap menanggung segala perkara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan, yang tertulis dalam 1 Tawarikh 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Sekarang marilah kita mengumpulkan persembahan kita.
kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah pemilik segenap kehidupan, kami bersyukur kepadamu atas pemeliharaan, tuntunan dan penyertaan-Mu. Engkau memberikan makanan, pakaian dan segala kebutuhan kami. Sebagai ucapan syukur kami datang membawa persembahan yang sesungguhnya berasal daripadamu. Kiranya Engkau menguduskan dan memberkatinya agar menjadi persembahan yang harum dan kudus untuk kemuliaan nama-Mu. Kami memohon, kiranya berkat-Mu semakin berkelimpahan dalam kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus mengajari kami, supaya semakin tulus mempersembahkan hidup dan segenap yang kami miliki untuk kemuliaan nama-Mu. Terimalah doa persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Hujan berkat kan tercurah. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji Tuhan dari sorga, dan diberi penebus. Marilah kita secara bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.